Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel Bapak So Pasti akan menyajikan materi pembelajaran. Nah, di sini video kali ini kita akan menganalisis atau memprediksi soal-soal yang akan keluar di dalam penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil di tahun 2021 khusus untuk kelas 6 SD. Ya, berikut kita simak soal-soalnya ya. Dari prediksi Bapak ya, mungkin soal-soal ini akan keluar di dalam penilaian akhir semester 1. Ya, yang pertama soal dari tentang proklamasi. Nah, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis di rumah titik-titik. Ya, yang tadi ya, yang kemarin Bapak sudah share video perangkuman pembelajaran tema 2. Di sana pasti ada jawabannya ya. Jadi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda ya. Seorang tokoh perwira Jepang yang simpatik terhadap bangsa kita sendiri ya, bangsa Indonesia. Soal kedua, pertempuran di Surabaya lah salah satu usaha bangsa Indonesia dalam titik, yaitu tentunya mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Jadi pertempuran Surabaya inilah pertempuran yang mengawali adanya Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November ya. Jadi pertempuran di Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo ya. Kemudian soal ketiga, tumbuhan yang hidup di daerah lembab dinamakan tumbuhan higropit. Nah, di sini anak akan mengetahui bahwa ada 3 tumbuhan ya sesuai tempat hidupnya. Kalau tumbuhan yang hidup di daerah kering namanya xeropit. Sedangkan kalau tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, eceng gondok namanya hidropit. Sedangkan kalau lumut pakis ya, itu hidupnya di daerah higropit, yaitu di daerah lembab. Jadi tidak kering dan tidak berair, tapi tetap dia basah ya. Nah, tumbuhan xeropit lah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering ya, daerah kering. Udah tadi Pak jelaskan ya. Kemudian soal nomor 5, perhatikan kalimat berikut. Titik-titik kita harus bersatu, karena persatuan akan menciptakan perdamaian. Jadi kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas lah kata tanya apa? Ya. Jadi kita akan mengenal kata tanya beberapa ya. Ada berapa kata tanya? Kalau ada 5W 1H ya. Jadi ada kata tanya siapa? Ya. Jadi siapa? Kemudian ada kata tanya mengapa? Kata tanya bagaimana, di mana, kapan, bagaimana, mengapa ya. Nah, dari beberapa kata tanya tersebut, manakah yang cocok? Ya, titik kita harus bersatu, karena persatuan akan menciptakan perdamaian. Jadi ada jawaban berupa alasan. Jadi kita cantumkan kata tanya mengapa. Jadi mengapa kita bersatu? Karena persatuan akan menciptakan perdamaian. Kalau kita taruh bagaimana kita harus bersatu, berarti kita akan menjelaskan caranya ya, bukan alasannya. Itu contohnya ya. Siapa kita harus bersatu? Nah, tidak cocok dia dengan jawabannya, karena di sini ada jawaban. Jadi ini sebuah kalimat tanya namun kurang kata tanya. Di sini ada jawaban. Nah, disinilah kita memakai kunci dalam mengisi kata tanya tersebut, karena persatuan akan menciptakan perdamaian. Nah, ini alasannya mengapa kita bersatu ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Runodipuro, Baktiar Lubis dan Suprapto ya. Jadi kata tanya yang tepat untuk jawaban pertanyaan bercetak miring adalah kata tanya yang bercetak miring adalah proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut oleh Yusuf Runodipuro, Baktiar Lubis dan Suprapto. Kata tanya yang tepat untuk jawaban pertanyaan bercetak miring di atas adalah jadi karena dia menanyakan nama orang jelas
kata tanya siapa. Jadi siapakah yang menyiarkan proklamasi berturut-turut 3 kali? Nah, itu namanya Yusuf Runulipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto. Katanya siapa ya? Contoh kerjasama. Soal nomor 7, contoh kerjasama di titik adalah membantu membersihkan lingkungan kelas. Nah, jadi contoh kerjasama di yang namanya di kelas, tentunya di lingkungan sekolah ya. Kalau lingkungan kelas di rumah udah nyambung dia ya. Kalau lingkungan sekolah ya. Nah, di sini kita akan belajar. Perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar beberapa anak sedang membersihkan sebuah ruangan ya. Jadi tentunya ruangan karena ada meja, ada kursi, ada tempat buku. Ya tentunya ruangan kelas ya. Jadi gambar di atas menunjukkan kerukunan di kelas atau di sekolah. Ini salah cetak ya. Salah ketik. Sekolah. Di sekolah. Kemudian kita lihat gambar berikut. Soal berikut ya. Nah, di sini ada sebuah tarian namanya tarian Lego-Lego atau dari adat Alor. Nah, tarian Lego-Lego dari adat Alor ini bermakna adalah persatuan dan kebersamaan di antara warga masyarakat Alor dan Nusa Tenggara Timur. Ini melambangkan persatuan ya. Jadi saling mengisi, saling menunjang ya, saling mempertahankan agar tidak terjadi perpecahan ya. Jadi tari Lego-Lego dari adat Alor itu di Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Kemudian kita lihat soal berikut. Pola lantai lurus merupakan pola lantai tari titik-titik. Pola lantai lurus merupakan pola lantai tari titik. Nah, jawaban pola lantai garis lurus adalah pola vertikal memanjang, di mana penari berjumlah lebih dari 1 orang membentuk formasi lurus. Jadi semua penari membentuk formasi lurus, baik ke depan, ke belakang maupun ke samping. Nah, pola lantai ini biasanya digunakan pada tari klasik karena memberikan kesan yang sederhana tapi kuat. Nah, lihat. Kemudian ada soal berikutnya, soal gini penjelasan ya, soal uraian ya. Di sini kita akan belajar menjawab soal uraian ya. Soal nomor 1, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, sebagai pengakuan pada dunia luar untuk mendapat pengakuan dari negara lain atau pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, jadi ada 5 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksudkan kamuflase atau mimikri. Nah, kamuflase atau mimikri adalah kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya menyesuaikan warna bidang yang diinjak supaya dapat mengelabui musuh bangsanya atau musuhnya ya. Nah, contoh hewan ini adalah contoh ya hewan bunglon. Ini bunglon ya. Bunglon. Soal nomor 3, buatlah kalimat tanya. Nah, di sini kita disuguhkan atau disiapkan 3 kata tanya. 3 kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Ada kata tanya siapa. Jadi buatlah kalimat dari kata tanya siapa. Nih, gampang sekali ya. Siapa yang mendapat juara umum di kelas 6 SD? Nah, jadi siapa yang mendapat juara umum di kelas 6 SD? SD Sukamaju. Itu contoh ya. Kemudian kapan kita mendapat raport? Kapan kita raportan? Nah, itu bisa juga ya. Jadi kapan kita mendapat raport? Mengapa kalau matahari menyinari laut, maka laut akan menguap? Nah, ini terlalu panjang kata-katanya ya. Kita bisa mengapa ia menangis? Nah, ini kalimat singkat ya, bisa juga. Mengapa adik Intan menangis? Mengapa adik Dewi menangis? Itu jadi menamakan alasannya. Ya, alasannya tidak dikasih mainan, gitu ya.
Kemudian soal nomor 4, sebutkan 3 contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada beberapa jawabannya bisa dipakai. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu bangga dan cinta tanah air. Jadi rela berkorban demi kepentingan bangsa, mengembangkan sikap menghargai orang lain, menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi bangsa, menjunjung persatuan dan kesatuan. Jadi bisa juga 3 penerapan sila ketiga, umpama yaitu kita bersama-sama membersihkan lingkungan kelas juga bisa ya, membersihkan lingkungan sekolah, bergotong royong juga penerapan sila ketiga ya. Kemudian kita membeli produk dalam negeri ya, yaitu cinta tanah air juga. Dan juga kita saling menghormati dan menghargai perbedaan adat istiadat dan suku agama ya. Itu untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksudkan pola lantai. Nah, pola lantai dalam sebuah tarian adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam bergerak. Ya, pola lantai sebagai pola yang dibentuk berbagai cara bagi penari. Jadi itu merupakan prediksi soal yang akan keluar ya, yaitu soal isian dan uraian. Nah, soal ABC ya, silakan baca lagi atau disimak video Bapak di rangkuman tema 2 ya, lebih jelasnya ya. Jadi apapun ya, kalau sudah kita membaca, kita akan pasti bisa menjawab. Nah, tentunya anak-anak harus menyemparkan diri membaca buku tentang materi tema 2 untuk menjawab soal pas satu penilaian semester 2 ya. Soal tema 2 ya. Jadi kunci dalam menghadapi ulangan penilaian akhir semester 1 semester ganjil adalah belajar. Banyaklah membaca buku tema 2 ya. Ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan dalam menjawab soal, dan semoga anak-anak beruntung dan semoga soal ini keluar dan bisa sebagai acuan atau referensi untuk menjawab soal penilaian akhir semester 1. Untuk itu Bapak tutup dengan Parameswati. Om Santi.